Kematian kakak beradik yang jasadnya ditemukan di dasar sumur di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku tak lain adalah mantan pelayan di warung kopi keluarga korban yang sakit hati cintanya ditolak. Pelaku ditembak polisi saat akan melarikan diri ke kampung halamannya. Tersangka HE warga Kediri ini ditembak polisi saat ditangkap karena membunuh kakak beradik di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemuda berprofesi sopir taksi daring ini ditangkap saat akan melarikan diri ke kampung halamannya. Pelaku membunuh korban karena sakit hati cintanya ditolak korban. Sebelumnya pelaku pernah bekerja sebagai pelayan di warung kopi orang tua korban selama 1 tahun. Polisi menyita pisau, pakaian, dan mobil sebagai barang bukti. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Saya mau bicara Pembunuhan kakak beradik ini terjadi setelah pelaku menyatakan cinta kepada Dira. Namun harapan pelaku kandas karena cintanya ditolak hingga keduanya terlibat cekcok. Karena emosi, pelaku mencoba menganiaya korban hingga membuat korban berteriak. Melihat kakaknya terdesak, adik korban Dea mengambil pisau dapur dan mencoba menolong. Namun naas, korban justru tewas terkena pisau dapur yang digunakan untuk menyerang pelaku. Karena adiknya tewas bersimbah darah, Dira berteriak minta tolong. Pelaku panik dan menganiaya korban dengan tangan kosong hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku akhirnya membuang jasad keduanya ke dasar sumur. Sebelumnya, warga Dusun Wedoro Sukun, Sidoarjo, Jawa Timur geger dengan temuan jasad 2 wanita kakak beradik. Keduanya ditemukan di dasar sumur di belakang rumah mereka. Dira 20 tahun dan Dea 12 tahun dibunuh Senin malam. Selain 2 korban tewas, minibus milik korban juga hilang. Duka mendalam dirasakan kedua orang tua korban. Ibu korban Rianti pertama kali menemukan jenazah kedua anaknya usai pulang dari warung kopi miliknya. Sesosok mayat laki-laki juga ditemukan warga Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan di dasar sumur, pemirsa. Kematian korban diduga tidak wajar karena kondisi leher terjerat tali. Aparat kepolisian dibantu petugas rescue dan damkar Kota Makassar mengangkat jenazah seorang pria dari dalam sumur di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Makassar. Jenazah Jimmy Wijaya 40 tahun ditemukan dengan kondisi leher terlilit tali di sumur sedalam 4 meter. Selain jenazah di dalam sumur, polisi juga menemukan cecaran darah di lantai ruang tamu rumah. Jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk diotopsi. Untuk sementara kami sudah olah TKP dan mayat kami sudah kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu berupa spray, kemudian puntung rokok, kemudian sendal korban dan ceceran darah yang ada di sekitar toples. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari penyelidikan awal, polisi menyebut korban mengalami gangguan jiwa. Nasib tragis menimpa seorang paman di Medan, Sumatera Utara. Korban yang bekerja sebagai penggali kubur tewas di tangan keponakannya sendiri. Jasad korban juga dilempar ke dasar sumur. Tangis keluarga pecah saat mengetahui Tata Suhendar yang berusia 70 tahun tewas di tangan keponakannya sendiri yang berinisial KS. Tatang yang berprofesi sebagai penggali kubur ini dianiaya oleh KS dengan parang. Usai dibunuh, pelaku juga melempar korban ke sumur. Pelaku yang berhasil ditangkap babak belur dihajar warga yang geram. Pembunuhan ini terjadi di Gang Madrasah lingkungan 11 Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya lewat, kalau menurut berita yang ada di lapangan tadi, ada anak 2 orang mati. Itu langsung di stop, langsung terus dibacok, tanpa tanya-tanya. Tapi memang nggak ada permasalahan sebelumnya? Nggak ada permasalahan sama sekali. Pelaku KS diduga mengalami gangguan mental. Motifnya hingga kini masih dalam penyelidikan anggota Polsek Medan Labuhan. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas menyita sebilah parang sebagai barang bukti.
Jasad seorang wanita juga ditemukan di sumur di Lampung Tengah, Lampung. Dari hasil penelusuran terungkap bahwa korban dibunuh suami sirinya yang tergiur dengan harta benda korban. Pelaku juga marah karena korban terus meminta dirinya menceraikan istri keempatnya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek tempat persembunyian Joko, pembunuh istri siri di Kampung Binjai Agung. Pelaku sempat melawan dan berupaya kabur, namun digagalkan. Polisi yang menggeledah rumah kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kalung emas dan uang 30 juta rupiah milik korban. Joko diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini karena tergiur dengan harta korban yang merupakan istri ketiganya. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban meminta agar dirinya menceraikan istri keempatnya. Pelaku memang orang Kampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih, Bang? Iya, suaminya. Tapi korban merupakan istri ketiga. Korban bernama Raini alias Tukini dianiaya pelaku menggunakan balok kayu hingga tewas di dalam mobil saat perjalanan dari Waikanan, Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Sebelumnya jasad Raini ditemukan warga di dalam kampung Sumur Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengobuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali, di mana kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong yang sengaja diletakkan pelaku, yang juga suami siri Reni untuk mengelabui polisi. Namun saat itu polisi memastikan tidak ada kecocokan antara ciri-ciri korban dengan identitas di kartu pengenal tersebut. Setelah diotopsi ke Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah, identitas korban diketahui dan dipastikan dibunuh oleh suaminya. Seorang bocah berusia 4 tahun di Sumeneb, Jawa Timur ditemukan tewas di dasar sumur. Pelaku ternyata masih berkerabat dengan korban. Pelaku membunuh korban akibat cemburu karena menaruh curiga suaminya berselingkuh dengan ibu korban. SL warga desa Tamba Agung Ares, Kecamatan Ambunten, Sumeneb Utara, Jawa Timur ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Ia bahkan tidak mengelak saat polisi membongkar perilaku keji yang dilakukannya terhadap Selvi, bocah berusia 4 tahun beberapa waktu lalu. Kepada polisi, SL mengaku tega membunuh Selvi lantaran menyimpan dendam kepada ibu korban. Ia curiga suaminya memiliki hubungan asmara dengan ibu Selvi. Kapolres Sumeneb AKBP Darman mengatakan awalnya pelaku hanya mengambil perhiasan korban. Karena tersulut dendam asmara terhadap ibu korban, pelaku kemudian mengajak korban main ke rumah pelaku. Saat di dalam rumah, pelaku kemudian mengikat korban dengan selendang dan memasukkan balita yang tidak berdaya untuk melawan tersebut ke dalam karung. Pelaku selanjutnya membawa korban yang tersimpan dalam karung dengan motornya. Korban disimpan di depan jok motor pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membuang korban ke dalam sumur di tepi pantai di Dusun Pandan, Kecamatan Ambunten. Pada saat SL melihat almarhum SI ini terlintas dalam pikirannya bahwa ada perasaan dendam terhadap suaminya yang selama ini dinilai ada hubungan spesial dengan ibu almarhum, karena ibu almarhum ini seorang janda. Polisi menyita 1 unit sepeda motor, selendang, dan pakaian korban sebagai barang bukti. Akibat cemburu buta, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan terhadap Selvi, bocah berusia 4 tahun, berawal dari penemuan jenazah korban pada 21 April lalu. Warga menemukan korban di dasar sumur setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Jenazah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sumeneb lalu dikuburkan keluarga. Kasus pembunuhan ini terungkap sepekan kemudian. Bongkar praktik prostitusi online, polisi menangkap seorang gadis di bawah umur di hotel. Realita akan segera kembali.